warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadilah Lubis, NPM 2282100073. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stoikiometri reaksi kimia. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Baik, tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Asia Dalimunte, MSc, MT sebagai Kepala Laboratorium Kimia Dasar sekaligus dosen pengampu kuliah kimia dasar. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang Dedi Irawan sebagai asisten laboratorium, dan juga kepada Abang Laboran Bang Dimas Juri Kurniawan SPD, dan juga Bang Yudi Pratama. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Nah, zat itu meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Atau dalam definisi lain, stoikiometri diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Dalam pembahasan stoikiometri akan sering menemukan koefisien. Yang dimaksudkan adalah koefisien bentuk perbandingan mol atau jumlah partikel. Suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai reaksi stoikiometri jika reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Baik, ada beberapa jenis stoikiometri, di antara lainnya adalah stoikiometri reaksi, komposisi senyawa, dan stoikiometri gas. Baik, kita akan membahas stoikiometri reaksi. Apa itu stoikiometri reaksi? Stoikiometri reaksi membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Reaksi ini sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, sedangkan di stoikiometri komposisi membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Komposisi yang sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks atau NH3. Nah, tadi merupakan suatu penjelasan tentang stoikiometri. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya di laboratorium kimia Universitas Medan Area. Baik, ada alat dan bahan dalam percobaan yang saya dan teman-teman saya lakukan. Di antara lainnya, yang pertama gelas kimia 450 ml, kedua neraca analitis, ketiga gelas ukur 25 ml, keempat termometer, ketiga gelas ukur 25 ml, keempat termometer, kelima mistar ukur, keenam pengaduk. Lalu bahan yang kami gunakan ialah yang pertama NaOH 0,1 dan 0,1 M dan 0,25 M. Kedua ada HCl 1,0 M. Ketiga CuSO4 0,1 M dan Aquades. Nah, ada dua reaksi yang kami lakukan. Yang pertama stoikiometri reaksi pengendapan dan stoikiometri reaksi asam basa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan reaksi stoikiometri reaksi pengendapan dari hasil percobaan kami. Nah, yang pertama kami menggunakan alat Erlenmeyer 125 ml yang melarutkan CuSO4 dan NaOH 0,1 M. Nah,
volume NaOH 0,1 m sebanyak 5 mili dicampurkan CuSO4 0,1 m sebanyak 15 mili. Lalu dikocok dan diaduk secara perlahan dan kami diamkan selama 5 menit. Nah, dari hasil yang kami peroleh, kami mengukur endapan yang terjadi pada reaksi tersebut menggunakan mistar ukur. Kami memperoleh endapan setinggi 0,2 cm yang endapan tersebut berwarna biru berwarna biru toska yang di atasnya merupakan air bening. Jadi larutan tersebut benar-benar mengendap seutuhnya. Nah, yang bahasan stoikiometri reaksi asam basa. Asam basa, kami menggunakan Erlenmeyer 125 mili menghomogenkan volume NaOH 0,25 m sebanyak 10 mili dicampurkan dengan HCl 0,25 m sebanyak 15 mili. Setelah itu kami kocok dan diaduk perlahan sampai larutan sudah terhomogenkan. Setelah itu kami diamkan selama 5 menit. Lalu kami cek suhunya menggunakan termometer. Lalu kami memperhatikan suhu awalnya ialah 3,0 derajat Celcius. Lalu setelah kami diamkan 5 menit, kami mendapatkan hasil akhirnya ialah 3,1 derajat Celcius. Dan hasil delta T-nya adalah 0,1 derajat Celcius. Itu merupakan hasil dari pengurangan suhu awal dan suhu akhir, yang dimana suhu awal tersebut 3,0 derajat Celcius. Lalu itu merupakan pengurangan dari suhu akhir dan suhu awal, yang dimana suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal, yang dimana suhu akhirnya adalah 3,1 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 3,0 derajat Celcius, dan hasilnya delta T 0,1 derajat Celcius. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari analisis data yang telah dilakukan untuk memperoleh atau menghitung presentasi endapan berdasarkan reaksi stoikiometri dapat dilakukan dengan menentukan massa endapan suatu reaksi dan presentasi endapannya 10%. Dan dari hasil pengamatan untuk menghitung presentasi perubahan suhu, bahwa suhu yang berada pada lautan juga sangat dipengaruhi oleh suhu ruangan dan sekitarnya. Baik, sekian dari saya. Ada pula saran dari saya, ialah pergunakanlah waktu ketika praktikum untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu dosen Nur Asia Del Monte yang telah membimbing kami, yang telah mengajarkan kami bagaimana tentang sopan santun, etika, dan juga adab terhadap orang tua maupun terhadap teman juga. Lalu saya juga berterima kasih kepada Abang Dedi Irawan, asisten laboratorium, yang telah membimbing kami dengan sabar dan telah memberikan kami petunjuk untuk bisa melakukan praktikum ini dengan baik. Dan saya juga berterima kasih kepada Abang Laboran, Abang Dimas, dan juga Abang Yudi yang telah dengan senang hati membantu proses praktikum kami agar berjalan lebih lancar. Jadi saya sangat mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau sangat tidak
pahami dalam penjelasan saya ini, saya sangat mohon maaf dan saya mohon saran dan kritiknya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.